Dahulu kala, di kerajaan Majapahit, hiduplah seorang pangeran tampan bernama Pangeran Samudro. Pangeran Samudro adalah putra seorang raja terkenal, namun kehidupannya tidaklah mudah. Sejak kecil, ia menghadapi berbagai intrik dan persaingan di istana, terutama setelah kematian ayahnya. Ibu Pangeran Samudro bukanlah seorang permaisuri, melainkan hanya selir dari sang raja. Hal ini membuat posisinya di istana tidak dihormati, dan ia sering diabaikan oleh keluarga kerajaan lainnya. Ketika sang raja meninggal, persaingan di istana semakin memanas. Para bangsawan saling berebut kekuasaan, dan Pangeran Samudro merasa terancam. Ia memilih untuk meninggalkan istana demi mencari ketenangan dan kebebasan. Dalam perjalanannya, Pangeran Samudro bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Nyai Ontrowulan. Nyai Ontrowulan bukanlah wanita biasa, ia adalah seorang janda cantik dan bijaksana, serta memiliki kemampuan dalam ilmu gaib. Pangeran Samudro dan Nyai Ontrowulan saling jatuh cinta meskipun mereka tahu bahwa hubungan mereka tidak akan diterima oleh masyarakat karena perbedaan status sosial dan umur. Namun, cinta mereka begitu kuat, dan mereka memutuskan untuk menjalani hubungan tersebut secara diam-diam. Mereka sering bertemu di tempat yang tersembunyi, berbagi kisah hidup dan saling memberikan dukungan. Setelah beberapa waktu, hubungan mereka diketahui oleh keluarga kerajaan. Kabar tersebut sampai ke telinga para pejabat istana, yang menganggap hubungan itu sebagai aib bagi keluarga kerajaan. Pangeran Samudro dipanggil kembali ke istana untuk mempertanggungjawabkan hubungannya dengan Nyai Ontrowulan, namun ia menolak. Karena marah dan merasa malu, keluarga kerajaan memutuskan untuk mengusir Pangeran Samudro dari istana, mencabut gelarnya, dan menghapus namanya dari silsilah kerajaan. Dengan hati yang hancur namun tetap teguh, Pangeran Samudro pergi meninggalkan istana. Ia dan Nyai Ontrowulan memutuskan untuk melarikan diri bersama, mencari tempat yang aman di mana mereka bisa hidup bebas tanpa tekanan masyarakat. Mereka akhirnya sampai di sebuah bukit yang sepi, yang sekarang dikenal sebagai Gunung Kemukus. Di Gunung Kemukus, Pangeran Samudro dan Nyai Ontrowulan memulai hidup baru. Mereka hidup sederhana, jauh dari hiruk-pikuk istana dan masyarakat. Pangeran Samudro menggunakan ilmunya untuk membantu penduduk setempat, mengajarkan mereka tentang bercocok tanam dan pengetahuan lain yang ia miliki. Sementara itu, Nyai Ontrowulan menjadi tabib bagi penduduk desa, menggunakan ilmunya untuk mengobati penyakit dan membantu mereka yang membutuhkan. Kehidupan mereka di Gunung Kemukus berjalan damai hingga suatu hari, Pangeran Samudro jatuh sakit. Penyakitnya semakin parah dari hari ke hari, dan Nyai Ontrowulan tidak bisa menyembuhkannya. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Pangeran Samudro meminta kepada Nyai Ontrowulan untuk menguburnya di puncak Gunung Kemukus, agar rohnya bisa tetap menjaga tempat yang mereka cintai. Dengan air mata yang mengalir, Nyai Ontrowulan berjanji akan memenuhi permintaan terakhir kekasihnya. Setelah kematian Pangeran Samudro, Nyai Ontrowulan melakukan apa yang telah dijanjikan. Ia mengubur Pangeran Samudro di puncak Gunung Kemukus dan memanjatkan doa agar arwahnya tenang. Nyai Ontrowulan kemudian hidup dalam kesendirian di Gunung Kemukus, menjaga makam Pangeran Samudro hingga akhir hayatnya. Sebelum meninggal, ia berpesan kepada penduduk desa untuk selalu menjaga makam tersebut dan memperlakukannya dengan hormat. Kisah Pangeran Samudro yang tragis kemudian menyebar ke seluruh pelosok Jawa. Masyarakat menganggap Gunung Kemukus sebagai tempat keramat yang memiliki kekuatan spiritual. Banyak yang percaya bahwa makam Pangeran Samudro dapat memberikan berkah dan mengabulkan permohonan, terutama terkait masalah cinta dan hubungan. Oleh karena itu, setiap malam Jumat Pon, banyak orang datang ke Gunung Kemukus untuk berziarah ke makam Pangeran Samudro, membawa bunga dan persembahan,
serta berdoa untuk keberuntungan. Namun, seiring berjalannya waktu, ziarah ke Gunung Kemukus mengalami perubahan. Mitos yang berkembang di masyarakat mengatakan bahwa cara untuk mendapatkan berkah dari Pangeran Samudro adalah dengan melakukan ritual cinta di sekitar makamnya. Ritual ini dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada kisah cinta tragis antara Pangeran Samudro dan Nyai Ontrowulan, tetapi seringkali disalahartikan oleh sebagian orang. Akibatnya, muncul tradisi yang kontroversial di mana banyak pasangan datang untuk mencari berkah cinta dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran leluhur. Para tetua desa dan masyarakat setempat berusaha untuk mengembalikan makna asli dari ziarah di Gunung Kemukus, yang seharusnya menjadi tempat untuk mengenang cinta sejati, kesetiaan, dan pengorbanan Pangeran Samudro dan Nyai Ontrowulan. Hingga kini, Gunung Kemukus tetap menjadi tempat yang penuh misteri dan kontroversi, dengan pengunjung yang datang baik untuk berziarah maupun untuk mencari berkah. Meskipun berbagai mitos berkembang, kisah asli Pangeran Samudro dan Nyai Ontrowulan tetap menjadi legenda yang menginspirasi tentang cinta yang tulus dan pengorbanan. Gunung Kemukus menjadi saksi bisu dari cinta sejati yang terjalin antara dua hati yang tidak bisa dipisahkan oleh aturan sosial atau pandangan masyarakat. Cerita ini mengajarkan tentang cinta sejati yang mampu mengalahkan segala rintangan, serta pentingnya untuk memahami dan menghormati tradisi dengan benar. Pangeran Samudro dan Nyai Ontrowulan adalah simbol keberanian untuk mencintai tanpa batasan, meskipun harus mengorbankan segalanya demi kebebasan dan cinta.